Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang semuanya. Apa kabar nih anak-anak Ibu? Sehat semua ya? Iya. Alhamdulillah. Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Udah pada makan semua belum nih? Sudah, Ibu. Belum, Ibu. Sudah, Bu. Wah, kayaknya pada fresh banget nih kelas 4. Ih, luar biasa. Ya, sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Akan tetapi Ibu punya lagu untuk berdoa. Yuk, ikutin ya. 1 jari saya yang kiri dan kanan disatukan jadi jembatan. 2 jari saya yang kiri dan kanan disatukan jadi kamera cekrek. 3 jari saya yang kiri dan kanan disatukan jadi menara. 4 jari saya yang kiri dan kanan disatukan jadi telinga. 5 jari saya yang kiri dan kanan disatukan jadi berdoa. Mari kita berdoa. Robbi tu billahi robba wa bil islamina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ya, kita udah berdoa. Nah, sebelum itu kita baca sholawat dulu ya. Mari kita baca sholawat bersama ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala. Sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Nanti kalau yang hadir bilang hadir ya. Kalau ada temannya yang sakit bilang sakit ya. Iya. Sebelumnya dari Muhammad Afrizal. Hadir, Bu. Muhammad Farhan ada? Sakit ya? Makhluk hidup. Nah, yang mana kita belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran ketiga. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran, maka anak-anak semuanya simak dulu ya video ini. Nah, itu tadi anak-anak video pembelajaran kali ini. Nah, bisa diamati ya bahwasannya Edo menyukai hewan dan tumbuhan. Kita sebagai makhluk hidup harus saling menyayangi ya. Nah, di sini Ibu ingin memberikan materi tentang peduli terhadap makhluk hidup. Yang mana? Nah, kita sekarang menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi tubuh pada hewan dan tumbuhan. Nah, maka sekarang simak dengan baik ya. Nah, di sini ada menganalisis struktur tumbuh pada hewan dan fungsinya di mana di sini ada paru. Yang mana paru ini gunanya bahwasannya untuk makan. Jadi burung itu ketika tidak memiliki paru maka tidak bisa makan ya. Nah, jadi paru ini gunanya untuk mengambil makanan. Nah, terus ada juga yang mana ada sayap. Nah, sayap ini gunanya untuk apa ya? Gunanya untuk bergerak dan terbang. Nah, karena ini burung harus memiliki sayap. Nah, di mana adanya di tubuh burung. Nah, gunanya ini untuk terbang. Jadi perlu terbang tinggi. Kan ada satu-satu daun-daun kayak gitu ya lagunya. Berpergian tinggalkan tangkainya. Nah, satu-satu burung-burung berpergian tinggalkan sarangnya. Nah, itu ya. Jadi gunanya gunanya sayap untuk terbang. Nah. Ya, terus ada juga
ekor. Nah, di mana ekor ini gunanya untuk seimbangkan tubuh. Agar tubuhnya seimbang, jadi bahwasannya burung harus memiliki ekor. Nah, teman pernah lihat nggak? Ketika kan ada ya burung yang ekornya itu kadang dicabutin ya. Maka itu tidak bisa terbang dan tidak bisa seimbang. Karena apa? Fungsinya ekor itu untuk menyeimbangkan tubuh ya. Nah, terus ada juga nih cakra. Nah, cakra itu apa sih? Ini namanya cakra. Nah, cakra ini bahwasanya untuk fungsinya, di mana fungsinya ini untuk mencengkram mangsa dan bertegar di pohon. Nah, kan sering banget ya, nih burung tuh sering banget mencengkram di pohon gitu kan, sambil melihat pemandangan yang indah. Nah, itu gunanya cakra. Nah, terus di sini juga ada mata. Nah, burung pun memiliki mata nih. Nah, burungnya menengok itu karena sedang melihat pemandangan ya. Jadi gunanya mata itu melihat benda-benda di sekelilingnya gitu. Nah, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Wow, pinter-pinter ya anak ibu. Nah, ada yang ingin ditanyakan tidak sebelum melanjutkan yang slide selanjutnya? Tidak. Wah, Siska semangat sekali. Nah, ini ya, fungsi paruh burung itu untuk mengambil makanan. Lanjut. Nah, sayap burung untuk bergerak dengan terbangnya. Nah, terus ekor burung untuk menjaga keseimbangan tubuh. Izin bertanya, Bu. Oh iya, Prijal, silakan. Kita juga harus menganalisis bagian-bagian tumbuhan dan fungsi tumbuhan, di mana ada beberapa bagiannya. Nah, nih di sini ada bunga. Nah, bunga ini adalah bagian dari struktur tumbuhan, di mana bunga ini fungsinya untuk alat perkembangan biak. Bunga juga bisa dikatakan lengkap jika memiliki kelopak mata, mahkota, benang sari, dan putik sari. Ini yang dinamakan mahkota ya anak-anak. Nah, ini kepala sari, benang sari, kepala putik, ada tangkainya. Nah, ini juga ada kelopak, ada bakal biji, ada dasar bunga, ada tangkai bunga gitu. Bisa dilihat anak-anak? Bisa. Ya, Bu, terlihat. Ya. Lanjut ya. Nah, di sini juga ada buah, di mana bahwasannya buah itu untuk melindungi biji dan menyadangkan makanan bagi biji agar dapat tumbuh kembali. Nah, jadi karena tumbuhan itu ada yang ditumbuhkan oleh biji. Nah, gunanya buah ini untuk melindungi biji agar nantinya bisa ditanam lagi biar menghasilkan lagi gitu ya. Nah, adapun di dalam struktur pertumbuhan itu ada juga biji. Nah, biji ini fungsi biji ini sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan sebagai alat perkembangan biak. Nah, sebagai bentuk tumbuhan baru. Jadi biji ini untuk menanam lagi gitu agar kembali tumbuhan yang baru gitu ya. Nah, langsung saja ada lagi nih dari daun. Nah, fungsinya daun itu untuk tempat terjadinya fotosintesis, di mana yang dapat diartikan sebagai tempat untuk mengelola zat. Nah, maka yang dimilikinya yaitu sebagai yang kedua sebagai organ pernapasan tumbuhan. Nah, di sini ada batang. Nah, batang ini fungsinya untuk tumbuhan agar tetap bisa berdiri dengan tegak, dan batang juga menjadi jalur transportasi air dan juga zat makanan yang dihasilkan dari adanya fotosintesis. Batang juga bertugas sebagai alat perkembangbiakan dengan cara melalui vegetatif. Jadi, ada batang yang ingin menjadi tumbuhan baru itu melalui vegetatif, di mana perkawinan antara batang yang satu dan batang yang satunya itu disatukan. Nah, maka itu akan menjadi tumbuhan yang baru. Nah, batang pun bisa menjadikan jalur transportasi air menuju ke putik bunga, yang mana mengambil air dari bawah, dari tanah, itu menjadi alat transportasi ke atas untuk zat makanan. Lanjut ya, bisa dipahami? Bisa. Lanjut. Nah, lalu di sini pun ada akar, di mana akar pun memiliki 4 fungsi. Yang mana fungsi akar untuk menyerap air dan hara. Jadi penserapan air tadi dari akar ini diserap melalui batang. Nah, itu jalurnya ke batang dulu gitu, alat transportasi dari akar yang mengambil air lalu melalui transportasi batang. Nah, itu saling berkesinambungan, saling membantu. Nah, lalu ada respirasi, ada pentingnya dalam fotosintesis dan juga gerak tanaman, di mana batang ini sering sekali bergerak di tanah untuk mencari makanannya sendiri. Terima kasih. Nah, itu untuk materi kali ini ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin menyajikan ini LKPD. Simak dengan baik ya. Ya, gimana, kelihatan nggak LKPD-nya, anak-anak? Terlihat, Ibu. Nah, ya, jadi di sini ada LKPD, di mana LKPD ini lembar kerja peserta didik. Nah, nanti anak-anak semua nih ada tugas dari Ibu, akan tetapi Ibu ingin memberikan arahannya terlebih dahulu ya.
Nah, LKPD ini ya jadi di sini ada LKPD, di mana LKPD ini lembar kerja peserta didik. Nah, nanti anak-anak semua nih ada tugas dari Ibu, akan tetapi Ibu ingin memberikan arahannya terlebih dahulu ya. Nah, LKPD ini satuan pendidikan SD-nya itu kita SD Sempu ya. Ini biodata sekolah kita. Nah, untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya itu yang mana KD-nya menganalisis antara bentuk dan fungsi bagian tumbuhan pada hewan dan tumbuhan. Nah, di mana IPK-nya mengidentifikasi bagian-bagian pada tumbuhan hewan dan tumbuhan C mendukungnya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini setelah menganalisis bagian tumbuh hewan dan tumbuhan, siswa mampu mengidentifikasi bagian tumbuhan dan bagian hewan dengan benar. Yang kedua, setelah mengidentifikasi, siswa dapat menghubungkan bagian tumbuhan hewan dan tumbuhan dengan tepat. Setelah menghubungkan, siswa dapat merumuskan hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tumbuhan pada hewan dengan tepat. Setelah mengamati, siswa mampu membuat diagram pen. Nah, nanti teman-teman, nanti anak-anak semuanya bikin diagram pen tentang bentuk dan fungsi bagian tumbuhan hewan dengan tepat. Lalu ada setelah itu, membuat laporan, siswa mampu menyajikan laporan diagram pen tentang bentuk dan fungsi bagian tumbuhan hewan dengan benar. Lanjut. Ini teman-teman, jadi gini ya, anak-anak. Instruksi dalam membuat diagram pen itu, anak-anak bisa sebelum membuat diagram pen, anak-anak membaca dan melihat dulu di bagian bahan ajar. Ya, di bagian bahan ajar, karena Ibu sudah meng-share sebelumnya di grup, ya, itu untuk bahan ajar, mangga anak-anak dibaca ya. Nah, setelah itu anak-anak mengamati bahan ajar yang termasuk ke dalam bagian-bagian tumbuhan hewan dan tumbuhan. Nah, yang ketiga, setelah itu anak-anak melaporkan bagian-bagian tumbuhan hewan dan tumbuhan. Lalu, anak-anak segera membuat diagram pen sesuai perintah dalam LKPD, yaitu mengenai bagian-bagian tumbuh, hewan, dan tumbuhan. Kemudian membuat diagram pen mengenai fungsi bagian tumbuhan, hewan, dan tumbuhan. Nah, ini anak-anak bisa diamati ya, bahwasannya ini bentuk diagram pen bagian hewan. Nah, nanti anak-anak ngisi ininya ya, di sini. Ini bentuk-bentuknya apa aja sih struktur di bagian hewan yang tadi Ibu sudah jelaskan, paham tidak? Bu. Ya. Nah, di sini juga menuliskan fungsi bagian hewannya ya. Nah, ini bagian tumbuhannya. Jadi nanti anak-anak semuanya bikin 2 diagram pen, yang mana ada bagian hewan dan bagian tumbuhan ya. Udah, terima kasih. Itu tadi pemaparan materi sama LKPD-nya. Jadi nanti anak-anak semuanya mengerjakan tugasnya ya. Apa yang diberikan oleh Ibu tadi kan untuk membuat diagram pen. Nanti ada juga lembaran evaluasinya. Nanti Ibu kirim ya di grup. Ya. Ya, coba nih. Saya mau nanya dulu ya sebelum menutup ini. Coba Siska Aprianti, fungsinya sayap buat apa ya, Nak? Buat terbang, Bu. Oh, Masya Allah, buat terbang ya. Pinter sekali. Tepuk tangan buat Maya semuanya. Coba ada Aprijal, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Coba nak fungsinya akar buat apa? Fungsi akar itu, Bu, untuk menyerap nutrisi atau zat hal yang ada di dalam tanah, Bu, terutama itu air, Bu. Wah, Masya Allah, tepuk tangan buat Aprijal semuanya. Wah, Masya Allah ya, pada pembelajaran kali ini, anak-anak Ibu yang cantik, yang ganteng, pada pinter-pinter sekali. Lanjut ya, ada Destiana ya, Destiani ada? Iya, Ibu. Ya, coba nih, fungsinya ini apa? Mata burung buat apa ya, Nak? Untuk melihat mangsanya, Bu. Wah, tepuk tangan buat Desti. Ya, mungkin sebelum menutup ya, kita ada ini dulu ya. Apa namanya? Semangat dulu. Tepuk semangat ya. Bareng-bareng udah pada tahu kan? Yuk, bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Ulangi ya biar semangat. Nah, sebelum menutup pembelajaran kali ini, maka kita tepuk semangat dulu ya. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan. Wah, luar biasa sih. Kita nih semangat sekali ya anak Ibu. Masya Allah. Ya, baik. Mungkin itu aja ya materi dari Ibu pada hari ini. Mohon maaf ya anak-anak jika ada kesalahan dari Ibu. Semoga anak-anak ilmu pada hari kali ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin.
Semoga anak-anak sehat selalu ya, jaga kesehatan, jaga pola makannya ya, biar kita selalu sehat. Amin. Amin. Ya, mungkin itu saja dari Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Maka tutup dulu ya sebelum menutup ini, maka alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Mangga Dewi dipimpin doanya. Baik teman-teman semua, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, kata Ibu, jaga kesehatan karena kesehatan itu paling utama. Ya, mungkin itu saja dari Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu.